Provinsi Sumatera Selatan. Sejak berabad yang lalu, dikenal juga dengan sebutan Bumi Sriwijaya. Pada abad ke-7 hingga abad ke-12 Masehi, wilayah ini merupakan pusat kerajaan Sriwijaya yang juga terkenal dengan kerajaan maritim terbesar dan terkuat di Nusantara. Jumlah agama yang menjadi bahasan ini hanya meliputi 5 agama, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Buddha, dan Hindu. Di tahun 2003, persentase pengikut agama Islam sebesar 95,16%, Buddha 1,53%, Katolik 1,29%, Kristen 1,16%, dan Hindu 0,86%. Hubungan sosial terutama didasarkan kepada semangat kebangsaan, walaupun dalam kehidupan sehari-hari sangat dipengaruhi oleh adat istiadat, seperti dalam bercakap-cakap atau cara bicara yang sopan. Pada umumnya, penduduk Sumatera Selatan sangat hormat kepada para tamu dan pengunjung yang berasal dari daerah lain. Gaya hidup mereka sangat dipengaruhi oleh era modernisasi. Sebagian besar penduduk sangat terbuka dalam perilaku mereka, terutama dengan aspek positif, serta menyambut baik reformasi dan inovasi, terutama yang berkaitan dengan konsep pembangunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Dr. Andes Haji RM Zaini SH MHI, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang, bersama Wakil Ketua, Hakim Tinggi, Panitera, dan Sekretaris, beserta seluruh aparatur sipil negara Pengadilan Tinggi Agama Palembang, berkomitmen, berusaha keras dengan sungguh-sungguh untuk meraih predikat zona integritas, wilayah bebas dari korupsi, dan wilayah birokrasi bersih melayani. Pengadilan Tinggi Agama Palembang, Sumatera Selatan selalu berusaha menjadi satuan kerja yang mempunyai birokrasi yang bersih dan transparan, serta berkinerja tinggi, juga birokrasi yang efektif dan efisien, serta menjadi peradilan yang excellent service, yaitu memberikan pelayanan prima sebagai bukti atas komitmen kami bersama. Semoga video profil pelaksanaan zona integritas Pengadilan Tinggi Agama Palembang ini dapat bermanfaat bagi kita semua, termasuk oleh masyarakat pencari keadilan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pengadilan Tinggi Agama Palembang memiliki visi dan misi sebagai berikut. Visi dari Pengadilan Tinggi Agama Palembang adalah terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang agung. Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Palembang menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu 1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan. 2. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien. 3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien. 4. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat. Pengadilan Tinggi Agama Palembang juga membawahi 12 pengadilan agama sewilayah Sumatera Selatan. Pengadilan Agama Palembang, Pengadilan Agama Lahat, Pengadilan Agama Lubuk Linggau, Pengadilan Agama Batu Raja, Pengadilan Agama Muara Enim, Pengadilan Agama Kayu Agung, Pengadilan Agama Sekayu, Pengadilan Agama Pangkalan Balai, Pengadilan Agama Martapura, Pengadilan Agama Muara II, Pengadilan Agama Pagar Alam, Pengadilan Agama Prabu Muli. Maklumat Pengadilan Tinggi Agama Palembang. Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Dan apabila kami tidak menepati standar pelayanan tersebut, Kami siap menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku. PTSP Pengadilan Tinggi Agama Palembang. Ruang lingkup PTSP ini meliputi seluruh pelayanan administrasi yang menjadi lingkup kompetensi atau kewenangannya, sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1144 2011 tentang pedoman pelayanan informasi di pengadilan, dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026 2012 tentang standar pelayanan peradilan dan peraturan perundangan lain yang berlaku. PTSP Pengadilan Tinggi Agama Palembang juga menerapkan protokol kesehatan dalam pelaksanaan pelayanannya. Masyarakat pencari keadilan diwajibkan mengikuti aturan standar kesehatan yang disediakan, mulai dari memakai masker, mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer, dan deteksi suhu, serta menjaga jarak selama pelayanan berlangsung. Secara umum, prosedur PTSP dilaksanakan melalui tahapan berikut. 1. Pemohon mengambil nomor antrian yang telah disediakan. 2. Pemohon wajib memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan untuk setiap layanan peradilan yang dimohonkan dan merupakan dasar untuk pemrosesan serta penyelesaian permohonan layanan. 3. Petugas PTSP mencatat, memverifikasi, dan meneruskan kelengkapan berkas atau dokumen ke back office untuk diproses sesuai dengan SOP yang telah ditentukan.
Pelayanan publik yang telah diterapkan pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang adalah 1. Ruang tunggu PTSP dan fasilitas manula dan penyandang disabilitas. 2. Free Wi-Fi, akses internet gratis. 3. Tempat charger handphone atau laptop gratis kepada masyarakat pengunjung. 4. Bahan bacaan. 5. Penyediaan air minum gratis kepada masyarakat pengunjung. 6. Kamar mandi khusus masyarakat yang terpisah dengan kamar mandi pegawai. 7. Parkir roda 4 untuk masyarakat yang terpisah dengan parkir pegawai. 8. Parkir roda 2 untuk masyarakat yang terpisah dengan parkir pegawai. 9. Ruang kesehatan. Dan 10. Ruang khusus merokok. Pengadilan Tinggi Agama Palembang juga berupaya menjadi lembaga kepemerintahan yang e-government yang menyelenggarakan pelayanan berbasis elektronik. Aplikasi yang diimplementasikan pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang yaitu PTSP Online dari Ditjen Badan Peradilan Agama. Masyarakat bisa berkonsultasi melalui chat tanpa harus datang ke kantor. Sisiput Sinpera, Sistem Informasi Pencarian Perkara dan Sistem Informasi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang. e-APM, Aplikasi Manajemen Dokumen Elektronik Akreditasi Penjaminan Mutu yang telah digunakan sejak penilaian APM tahun lalu pada bulan September tahun 2020. Waskita, aplikasi pengawasan dan penilaian kinerja tingkat pertama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Palembang. Ampera, aplikasi monitoring penilaian kinerja pegawai pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang. Sundari, aplikasi survei kepuasan masyarakat dan survei persepsi korupsi yang telah sesuai dengan Permenpan RB nomor 14 tahun 2017. Si Cakep, Sistem Informasi Cuti Pegawai di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Palembang. Butik, aplikasi buku tamu elektronik yang telah dilengkapi dengan tangkapan kamera wajah secara langsung. Dalam rangka mewujudkan proses persidangan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, Pengadilan Tinggi Agama Palembang membuat inovasi layanan Pro-Perading, proses percepatan penyelesaian perkara banding, yaitu penyelesaian perkara banding maksimal 1 bulan. Batas waktu penyelesaian perkara tingkat banding berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 adalah 3 bulan. Dalam rangka mewujudkan proses persidangan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, Pengadilan Tinggi Agama Palembang melakukan inovasi layanan
dengan menerbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang tentang proses percepatan penyelesaian perkara banding atau pro-peradi. Poin penting dalam surat keputusan tersebut adalah perkara harus diputus dalam jangka waktu 1 bulan sejak mendapat nomor register. Dalam 3 jam setelah putusan dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang, Jurusita Pengadilan Agama Pengaju dalam waktu 2 kali 24 jam harus telah menyampaikan amar putusan banding kepada para pihak. 2. Pembacaan putusan secara daring. Dalam rangka percepatan penyampaian informasi isi putusan, Pengadilan Tinggi Agama Palembang melakukan inovasi pembacaan putusan secara daring dengan mekanisme Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang membacakan putusan di ruang sidang Pengadilan Tinggi Agama Palembang dan Pengadilan Agama Pengaju mendengarkan atau mengikuti persidangan secara daring di kantor Pengadilan Agama Pengaju. 3. 3 hours limitation, 3 hours publish, 3 hours distribution, and 2 days accepted. 3 hours limitation adalah batas waktu maksimal 3 jam untuk dilakukan minutasi sejak perkara diputus oleh majelis hakim. 3 hours publish adalah batas waktu maksimal 3 jam publikasi putusan upload putusan ke direktori putusan sejak perkara diputus oleh majelis hakim. 3 hours distribution adalah batas waktu maksimal 3 jam pengiriman salinan putusan dari Pengadilan Tinggi Agama Palembang ke Pengadilan Agama Pengaju sejak perkara diputus oleh majelis hakim. 2 days accepted adalah 3 jam setelah putusan dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang, Jurusita Pengadilan Agama Pengaju dalam waktu 2 kali 24 jam harus telah menyampaikan amar putusan banding kepada para pihak. 4. Pemeriksaan tambahan perkara banding secara daring. Before atau sebelumnya, pemeriksaan tambahan baik saksi maupun anak yang telah memayis dan para pihak selama ini dilakukan dengan mekanisme majelis hakim membuat putusan sela lalu mengirimkan ke Pengadilan Agama Pengaju untuk dilakukan pemeriksaan saksi tambahan maupun anak yang telah memayis. Kemudian Pengadilan Agama Pengaju mengirimkan berita acaranya ke Pengadilan Tinggi Agama Palembang memakan waktu lebih dari 1 bulan. After, saat ini dengan inovasi pemeriksaan tambahan perkara banding secara daring, proses penyelesaian perkara menjadi lebih cepat karena cukup dengan dilakukan mekanisme Pengadilan Tinggi Agama Palembang membuat putusan sela yang isinya memerintahkan Pengadilan Agama untuk menghadirkan para pihak dengan membawa saksi tambahan maupun anak yang telah memayis hadir di Pengadilan Agama Pengaju untuk dilakukan pemeriksaan secara daring oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang.